perkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Sebelumnya aku mau bilang makasih karena aku dikasih kesempatan sama kalian untuk ditanya-tanya. Ya, sejujurnya aku deg-degan. Jadi perkenalkan, nama aku Kasyuti Rahalmi. Aku lahir di Banda Aceh, 6 Juni 1991. Berarti sekarang usia aku 29 tahun. Nah, aku tuh anak pertama dari 4 bersaudara. Dan aku tinggal di Langsa itu sudah sejak tahun 1999. Belum lahir. Kapan udah lahir ya? Tua saya ya. Jadi papaku polisi, mamaku adalah ibu rumah tangga. Dulunya mamaku itu pegawai negeri sipil, tapi beliau resign atau keluar gara-gara pengen ngurus anak-anak. Dan sekarang aku full di bisnis Oriflame. Setelah bekerja di 2 perusahaan sebelumnya, aku lulusan SD 3 Langsa, SMP 1 Langsa, SMA-nya SMA Bayun, Rantau Selamat, ya terbangnya jauh, ceritanya panjang banget. Dan aku kuliah di Jakarta. Yes, jadi 2012 aku wisuda, kemudian aku kerja di 2 perusahaan, lalu aku resign dan memilih Oriflame. Gitu. Oke, selanjutnya boleh nggak Kakak ceritain gimana proses awal Kakak merintis usaha ini? Yang Oriflame ini ya? Iya. Okay. Kalau dibilang merintis itu panjang ya, udah kayak cerpen aku rasanya. Tapi nggak apa, aku singkat buat kalian ya. Boleh, Kak. Sejujurnya memang dari aku SMP tuh aku punya cita-cita tuh simpel banget, kepengen jadi orang kaya. Ya, jadi aku nggak punya cita-cita yang lain selain kepengen jadi orang kaya. Tapi mama aku bilang aku harus punya rezeki yang halal gitu, ya kan. Nah, so finally SMP, SMA udah memang kepengen jadi orang kaya gitu. Tahun 2014 waktu aku keluar dari kantor, aku resign di kantor, bukan karena memang merasa nggak betah, bukan, tapi karena aku merasa kayak ini bukan tujuan gitu. Kalau kerja di kantor tuh bisa punya uang, tapi nggak bisa jadi orang kaya gitu ya. Jadi 2014 keluar pengangguran. Sebelumnya aku tuh bisnis online, jualan online dulu, jual masker, pokoknya macam-macam. Terus kemudian tahun 2014 tanggal 17 Januari aku join Oriflame. Nah itu karena sebelumnya aku udah ditawarin tahun 2013 itu sejujurnya, tapi aku nolak gitu loh, karena ngerasa apaan sih Oriflame gitu, apaan sih, kan apa sih bisnis jual kosmetik kok bisa dapat gaji, kayak nggak mungkin ya gitu, kayak nggak masuk akal gitu. So akhirnya ya udahlah, karena 2014 aku nggak punya kerjaan juga, pengangguran juga, masa udah bokek belagu gitu ya. Akhirnya ya udah aku join Oriflame. Nah, saat join itu nawarin kemana-mana tuh nggak ada yang mau, nggak ada yang mau, bener-bener nggak ada yang mau. Aku tuh sampai bawa brosur yang aku bikin sendiri, aku sebar-sebar ke lapangan Merdeka Langsa, dan aku tuh malah dinasehatin gitu, kalau cari kerja itu yang bener, jangan cari kerja yang kayak nggak ada masa depannya gitu. Tapi kok aku penasaran gitu, kenapa sih orang-orang ini pikirannya nggak terbuka gitu, sedangkan upline aku punya gaji 30 juta, jadi yang mana yang mau aku dengar ini, ya kan. Ya udahlah, aku nurut sama yang udah kaya aja. Karena kan kita kalau mau orang kaya, mau jadi orang kaya kan kita harus nurut yang kaya ya. Nah, jadi di situ setiap hari jam 8 pagi sampai jam 2 siang itu aku sebar brosur, ketemu orang, jelasin Oriflame. Nggak ada yang mau, kurang lebih 60 hari itu nggak ada hasilnya sama sekali. Aku diem, bingung kan, ini lanjutin nggak ya gitu, karena kan aku lulusan S1 Jakarta juga kan. Orang tua aku tuh maksudnya gini loh, anak pertama gitu loh, kan maunya kalau abis kuliah tuh yang bener nak kerjanya, jangan bawa katalog gitu loh. Aku pikir kayaknya bener mah ada orang kayanya, maksud aku gitu. Pikiran aku sama orang tua aku tuh nggak sejalan ya. Tapi memang nggak ada yang nggak mungkin ya, kalau Allah lihat kita sungguh-sungguh tuh ada yang adanya. Nah, tepat di Maret 2014 ya, 2 bulan setelah aku bergabung itu, kayak kepengen ngebuang semua gengsi dan benar-benar aku turun ke lapangan, turun ke jalan, sebar brosur setiap hari, tapi dengan hati yang berbeda. Kalau yang sebelumnya tuh aku sempat kayak gengsi, sempat yang malu gitu ya. Tapi kalau di bulan 3 tuh benar-benar ya Allah, ini orang-orang nggak tahu tentang Oriflame. Orang-orang nggak ngerti tentang Oriflame, berarti aku yang udah ngerti, aku harus membuat mereka ngerti. Nah, di bulan Maret itu aku mulai untuk bikin event, bikin pertemuan di rumah 10 orang. Ternyata dari acara-acara itu berkembang 10 orang. Terus nanti aku bilang 2 minggu lagi kita kumpul lagi ya gitu, dan ternyata meningkat jadi 25 orang gitu. Dan sekarang total tim aku di Langsa khususnya adalah 400 orang. Wow. 400 orang setelah 7 tahun
pun bilang saja. Tapi kalau keseluruhan semuanya itu kurang lebih ada 3.000 member. Amazing. Nah Uti, pas awal buka usaha Oriflame nih, berapa sih modal yang Uti keluarin itu? Oke, kalau dari biaya pendaftaran itu waktu itu 49.900. Itu biaya pertama kan kita mendaftar ke sini gitu ya sebagai membernya dan dapat keuntungan kayak aku punya website online-nya, kemudian aku juga bisa dapetin starter kit yang isinya katalog sama panduan memulai. Terus kemudian untuk jualan pertama itu orderan aku yang pertama kali itu 300.000. Berarti total modal yang pertama kali yang aku keluarkan itu adalah 349.900. Itu pertama kali gitu. Dan sekarang bahkan Oriflame memberikan pendaftaran gratis. Jadi nyaris nggak pakai modal. Yang paling penting tuh modalnya bukan uang sih kalau menurut aku. Jadi kayak lebih kemauan untuk belajar sama niat untuk pokoknya ini didalemin dulu. Tuh. Ya, jadi murah ya. Iya. Murah. Oke. Ada lagi? Nah Uti, kayak mana sih Uti cara ngajak orang tuh untuk beli produk yang Uti Oke. pegang? Untuk beli produk yang aku pegang ya. Oke. Sebenarnya seni menjual tuh seru loh sebenarnya. Tapi karena pola pikir kita tuh pokoknya gini loh. Ini aku punya produk nih pokoknya harus aku jual gitu ya. Iya. Itu mindsetnya kan. Itu tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi misalnya aku punya produk nih, aku pakai maskara gitu ya. Aku bilang teman-teman aku punya maskara nih dari seriesnya Oriflame, itu tuh bagus banget lihat ya aku pakai. Jadi lebih kayak aku membuat video, kemudian video itu aku share ke sosial media aku dan waktu aku bikin video tuh video singkat aja karena kan orang-orang sekarang sering lihat Insta Story, TikTok gitu ya, kemudian WA status gitu. Jadi aku lebih kayak menjualnya secara bercerita dari apa yang aku pakai. Ya, jadi teknik menjual versi Uti itu adalah memakai dulu produknya. Karena kalau kita nggak pakai produknya, terus kita bilang ini bagus, kita bohong dong. Bener nggak? Ya kan? Sama kayak kita misalnya jualan makanan, ini enak loh ikan bakarnya, tapi kita nggak suka ikan. Enggak, kita nggak suka ikan, terus kita mau jual ikan itu nggak mungkin. Nah, jadi karena aku di Oriflame, aku pakai sabun mandi, ya kan? Dan aku mindset aku adalah selama orang bilang sama si mandi, bener nggak? Sabun itu hasil aku gitu. Jadi kalau aku jual tuh memang lebih ke cerita. Teman-teman hari ini aku mau pergi sama teman-temanku, kemudian aku pakai maskara. Ini tuh maskaranya pas banget loh dipakai lagi hujan-hujan, karena dia tidak meluber, karena dia waterproof gitu. Dan harganya juga lagi diskon banget gitu. Dan aku sebutin harganya. Jadi teknik menjual aku seperti itu. Nah, ketika ada konsumen yang beli satu tuh 2 hari atau 3 hari kemudian setelah dia pakai tuh pasti aku akan jadi orang seperti alarm ya ke dia, kakak gimana bagus nggak? Jadi teknik follow up sebenarnya, mengkomunikasikan kembali. Jadi setelah kita jual jangan kita lepas gitu loh. Kan kita kepengen dia langganan, balik lagi ke kita. Nah, bulan ini dia pakai maskara. Bulan depan siapa tahu dia beli parfum gitu loh. Ya kan pokoknya tiap bulan dia harus beli sama aku. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika udah 6 bulan atau 7 bulan dia emang langganan sama aku biasanya bikin event untuk kayak pelanggan-pelanggan setia gitu. Apakah aku bikin prize, aku bagi-bagi parfum ke mereka misalnya, kayak gitu. Jadi kayak membuat mereka tuh kayak nggak bisa pergi dari aku, ngerti nggak? Jadi ada magnet kiri kanan atas bawah gitu lah kira-kira ya. Jadi teknik ngejual itu make it simple. Yang penting tuh aku nggak pernah mikir kalau pokoknya nih aku harus jualan, enggak. Aku keluar, aku ketemu teman aku, apa kabar gitu, Uti bagus deh maskaranya, iya tahu aku pakai ini, aku selalu bawa gitu. Cobain aja aku bilang gitu, dan semua produk yang aku pakai tuh aku kasih mereka coba gitu. Dan alhamdulillahnya pada saat yang si A tidak membeli, tapi rezeki dari mana-mana aja tuh datang. Tiba-tiba ada yang bilang, kak ini kayak aku lihat video kakak bagus deh, aku mau beli. Oke, beli silahkan kayak gitu. Jadi lebih kayak gitu teknik jual. Yes, ada lagi? Alasan Uti pilih produk Oriflame itu kenapa sih? Alasan aku pilih produk Oriflame yang pertama karena dia punya pabrik sendiri. Yes, Oriflame punya 5 pabrik di 5 negara. Ya kan, dia punya pabrik di Rusia, di Cina, di Polandia, di India, sama di Swedia gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena menurut aku kalau aku jualan produk atau aku pakai produk yang aku nggak ngerti kualitasnya, kalau dia kenapa-kenapa, rumahku diserbu orang dong. Bener nggak? Iya. Kalau ada orang pakai lipstick yang aku jual, bibirnya jontor. Pasti mereka demo kan? Betul. Tapi karena Oriflame ini memang bagus, jadi Oriflame ini memberikan fasilitas kalau ada kenapa-kenapa dengan kulit orang yang rusak kalau pakai produk ini, kita bisa lapor ke kantornya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Oriflame itu memiliki kantor cabang.
gitu loh. Jadi kalau misalnya, jadi kayak ini tuh bisnis bukan bisnis halu, jadi kayak ada kantornya. Jadi ketika misalnya nih ada kenapa kayak aku bilang tadi, kita bisa ngelapor ke Medan kayak gitu. Jadi kan Langsa kan deket sama Medan. Kalau ke Jakarta kan kita harus naik pesawat dulu gitu ya, tapi ini kan ke Medan gitu. Terus yang ketiga itu aku seneng produknya karena memang aku seneng banget koleksi parfum. Nah, aku senang banget koleksi parfum, dan parfum Oriflame itu termasuk yang harganya terjangkau menurutku gitu loh. Dibandingkan dengan aku lihat merek-merek parfum lain yang harganya sampai 15 juta, ya mending aku beli sawah daripada beli parfum. Tapi di Oriflame itu aku masih bisa pakai parfum dari range harga kalau promo bisa 200.000. Ada yang 2,5 kayak gitu ya. Jadi pokoknya paling mahal tuh parfum Oriflame itu di bawah sejutaan lah. Dan itu masih worth it kalau menurut aku. Tapi kalau udah 12 juta, 5 juta untuk parfum kayaknya enggak. Terus berikutnya aku senang pakai Oriflame ini karena memang bahan-bahannya alami. Nah ini dia nih, karena sebelumnya aku tuh pernah pakai produk khususnya untuk wajah ya, itu luar biasa ya, aku nggak ngerti gimana proses pembuatannya. Muka aku hancur dong ya. Ini tuh sekarang kalau kalian ketemu aku yang 6 tahun yang lalu dengan yang sekarang jauh beda. Kalau 6 tahun yang lalu itu bener-bener kayak, kalian tahu kelereng nggak ya, guli? Itu jerawat aku sama guli itu lomba-lombaan gedenya, satu muka gitu loh. Dan aku tuh sembuhnya di Oriflame. Dan yang terakhir kenapa aku milih Oriflame, karena Oriflame ini aku beli produk, aku bisa dapat diskon karena aku bisa jadi membernya. Kemudian aku mengembangkan bisnisnya, aku bisa dapat duit ya. Jadi wanita itu ujungnya modis, modal diskon, sama motis modal gratis. Ya bener nggak ya kan? Ya kan, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ngapain aku keluarin uang untuk beli maskara yang nggak bisa feedback ke aku, bener nggak? Tapi ini aku pakai maskara Oriflame, tapi aku dibayar 10-15 juta. Gitu ya. Amazing. Yang terakhir Ya, gimana tips and trick untuk membuka usaha? Kalau dibagikan ke kita dan juga pendengar. ini mau membuka usaha di bidang di bisnis yang sama kayak aku Oriflame, atau buka usaha Apa secara aja? global? Oke. Ya. Untuk yang masih muda khususnya, kalau tips dari aku tuh gampang banget. Pertama, kalian jangan kebanyakan mikir. Ya, jangan kebanyakan mikir, aku mau usaha apa ya gitu loh. Bisa kalian mikir sehari 2 hari nggak apa-apa gitu loh, tapi ada rancangannya gitu. Tapi jangan kalian mikir setahun 2 tahun, itu kelamaan. Bener nggak? Orang jalan terus, kita masih di tempat yang sama gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan pernah beralasan kalau modal adalah kunci sukses dari sebuah bisnis. Ya, enggak. Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah kemauan gitu. Terus untuk berikutnya, kalian harus tahu bisnis yang memang kalian senengin. Jangan orang jual tas, kalian ikut jual tas padahal passion kalian tidak di situ. Kayak adik aku, dia buka bisnis fotografi karena dia seneng. Dia seneng aja kayak megang kamera, terus kayak moto orang gitu, terus dia ngedit. Itu dia seneng. Jadi akhirnya dari seneng itu dia belajarnya enak gitu loh. Bener nggak? Karena kan bisnis harus belajar ya. Terus berikutnya, jangan cuman mikirin untung. Ya kan, bener nggak? Iya sih. Kalau aku join bisnis ini pokoknya nih aku pasti kaya nih. Pokoknya aku untung segini gitu, jangan jadikan untung sebagai tolak ukur di awal. Karena kalau hasilnya nggak sesuai, kalian pasti down. Bener nggak? Bener. Iya kan? Kecewa. Udah keluarin modal misalnya 10 juta gitu kan. Pokoknya nih aku mau hasilnya 100 juta. Ekspektasi kalian terlalu tinggi. Padahal kita harus tahu pada saat kita udah mengeluarkan modal, kita harus belajarnya lebih banyak. Tidurnya kita harus lebih malam. Bener nggak? Di saat orang masih tidur di rumah pagi-pagi, kita harus bergerak. Jadi kayak kita tuh nggak bisa melihat untung di awal. Dan yang terakhir, belajar dan berguru sama orang yang memang udah sukses. Ya, karena apapun ceritanya, kita nggak bisa sukses sendirian kalau nggak ada masukan dari orang-orang. Gitu. Jadi aku bisa kayak sekarang karena di awal memulai bisnis aku dikritik tuh pedes banget. Pedes banget. Kalian tahu Indonesian Idol ya? Itu kayak gitu pedesnya. Kayak gitu pedesnya. Jadi waktu aku bisnis, waktu aku bilang, Kak kayaknya aku nggak bisa sukses deh. Aku tuh pernah berbicara seperti itu. Tapi kata dia, kamu tuh kalau ngomong kayak gitu, Allah juga akan jauhin rezeki dari kamu itu. Karena apa? Omongan kamu tuh doa. Kalau nggak bisa sukses itu, ya udah. Akhirnya kamu nggak usaha apa-apa. Tapi kalau kamu bilang, Kak aku sekarang belum bisa kayak orang-orang, tapi aku mau usaha. Ya kamu lihat setahun 2 tahun ke depan gitu. Jadi aku tuh dikritik pedes banget. Sampai pernah aku dapat kata-kata yang, lo tuh udah bokeh, belagu gitu, sampai kayak gitu. Bayangin dong, tapi aku bilang iya juga ya gitu. Berarti kalau jadi orang bokeh nggak boleh belagu, kalau jadi orang kaya it's okay lah, boleh sedikit gitu. Jadi kayak lebih banyak belajar gitu, ya. Jadi
untuk mulai bisnis itu sebenarnya gampang kok, gampang. Oke, jadi semoga bermanfaat ya. Iya.